Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan belajar mengenai volume benda putar mengelilingi sumbu X ya. Kalau video sebelumnya kita sudah secara umum volume benda putar ya mengelilingi sumbu X maupun sumbu Y, satu kurva maupun dua kurva. Sekarang kita fokuskan ke volume benda putar yang mengelilingi sumbu X ya. Mengelilingi itu dia memutar sejauh dari 360 derajat ya dengan daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva ya. Dan garis-garis biasanya ada pembatasnya A dan B terhadap sumbu X. Mari kita lihat seperti apa gambarnya ya. Seperti biasa kita buatkan terlebih dahulu dari gambar atau fungsinya ya. Jika dia memiliki suatu fungsi, misalkan kita buat Y seperti ini fungsinya. Ini sumbu Y, di sini sumbu X ya. Ini memiliki fungsi Y sama dengan fx gitu kan. Fx dengan apa namanya dibatasi oleh kurva ya, dibatasi oleh kurva, dibatasi oleh suatu kurva di sini. Pembatasannya di sini nilai A, di sini B. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung apa ya? Uh, volume volume di daerah yang sudah dibatasi oleh daerah yang ini ya. Volume ini berapa gitu kan, ininya kan ke situ sebenarnya. Diputarnya mengelilingi apa, mengelilingi dari sumbu X gitu kan. Nah, ketika kita menggambar seperti ini kemudian kita bisa pula untuk apa namanya menggambarnya ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Saya kopikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini seperti apa yang diinginkan ya. Kita lihat ketika saya buat ini sebagai suatu bulatan ya, yang memiliki volume rongga ya atau rongga. Ini saya buat sini ini mirip-mirip walaupun nggak mirip ya. Ini kan ke sini nih gambarnya kan, kurang lebih lah ya. Ini pun sama itu. Maka volume yang kita cari adalah ketika dia diputar mengelilingi sumbu X jauh dari 360 derajat ya. Ini saya buatkan, saya coret-coret dulu ini warnanya saya pisah dengan warna biru ya. Ini fungsinya sama kayak tadi, yaitu bahwa Y sama dengan fx itu kan. Nah, di sini yang warna biru ini saya ibaratkan dia sebagai luas apa namanya sebagai sebuah bagian lebar lebar bagian yang kita cari. Dalam hal ini kita A sama B ya. Ini saya buat singkatkan dari delta x atau perubahannya. Nah, dari sini sampai sini itu adalah nilai dari y-nya atau dari fx-nya. Nah, itu ya. Nah, sehingga kan dari gambar yang mungkin kurang bagus ini kita bisa melihat ya bahwa volume itu ketika dia diputar 360 derajat perputarannya kan bisa ke sini mengelilingi dia mengelilingi dari sumbu X kan, judulnya mengelilingi sumbu X ya. Maka kita bisa mendapatkan lempengan tersebut sebagai seolah-olah seperti sebuah tabung ya, yaitu yang seperti sebuah silinder ya, berbentuk silinder ya. Yaitu dengan jari-jarinya adalah ini ke sini fxi ya kan. Ini kita dapat jari-jari f fungsi tersebut dikali atau y ya sama dengan f dikali dengan xi, x suku ke i itu ya. Dan ketebalannya kita buat ketebalan di sini adalah sebagai sebuah delta x gitu ya. Nah, dua ini. Nah, sehingga jika kita jumlahkan semua lempeng tersebut, totalnya semua ini yang kita buat warna biru ini,
sebagai suatu volume. Volume sama dengan Vn dalam bentuk n ya. Itu adalah sebagai bentuk dari jumlah dari seluruhnya, yaitu PR kuadrat T ya. Jumlah total daripada V. Di sini totalnya jumlahan dari untuk I sama dengan 1 ya. I sama dengan 1, jumlah atau sigma I dari 1 sampai dengan N, yaitu PR kuadrat T. PR ya. Ini V, R-nya adalah yang F XI. Ini kita kuadratkan ya, dikalikan T ketebalannya atau delta X. Nah, seperti itu ya. Karena volume benda putar itu adalah limit dari total dari jumlah lempengan-lempengan tersebut, sehingga untuk delta X untuk mendekati 0 ya. Untuk delta X mendekati 0 atau dalam hal ini N, dia mendekati tak terhingga ya. Mendekati tak terhingga, maka diperoleh apa? Diperoleh suatu rumusan volume. Kita akan melihat rumusan volumenya yang sudah kita tentukan, bahwa volume V sama dengan limit gitu kan. Limit untuk N-nya mendekati tak berhingga gitu kan, dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N V dikalikan dengan F XI kuadrat ya. F kali dengan XI ya. Kemudian hasilnya dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Delta X, atau dalam lambang integral, dalam pengintegralannya kita bisa menuliskan integral dari A sampai B gitu kan. V dikalikan dengan Fx ya kan. Fx kuadrat dx. Itu. Nah, jadi secara matematis kita sudah bisa melihat bahwa jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx yang tadi ya, dan sumbu X dan garis-garis X sama dengan A ya, saya tuliskan di sini. Jika saya simpulkan di sini ya. Nah, jika daerah yang dibatasi oleh kurva apa itu Y sama dengan Fx ya, Y sama dengan Fx, kemudian sumbu X dan garis-garis X sama dengan A ya kan, dan garis-garis yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B, dan X sama dengan B diputar ya kan, mengelilingi sumbu X yang tadi kita bahas, mengelilingi sumbu SBX, ini sumbu X, maka volumenya adalah apa ya tadi, V sama dengan V integral dari A sampai B, V-nya kan kita keluarkan ya, dari Fx kuadrat dx ya, itu. Atau bisa kita, kalau Fx-nya Y ya berarti sama dengan V integral dari A sampai dengan B Y kuadrat dx. Nah, ini ya. Jadi ini rumus yang setelah kita melakukan proses pencarian kita dapatkan rumus yang ini. Ini adalah rumus dari volume yang kita cari ya. Nah, selanjutnya melalui rumus ini kita bisa menerapkan berbagai macam
jenis soal, berbagai macam penyelesaian soal-soal tentang integral ya, tentang integral, terutama volume saat yang mengelilingi sumbu X gitu kan. Nah, seperti apa? Contoh soalnya kita akan melihat ya. Kita akan lihat contoh soalnya. Kita lihat. Ya, kita akan melihat contoh soal ya. Tentukan volume daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X ya. Kita akan melihat. Pertama-tama kita perlu nggak menggambar ya, kita mungkin baru latihan, kita buat gambarnya terlebih dahulu ya. Seperti apa gambarnya? Saya gambarkan kurang lebih ya seperti ini gambarnya ya. Karena dia X-nya 1 dan 2, kita gambarkan fungsi kuadratnya, kita fokuskan ke dalam kuadran 1 ya. Kuadran 1 seperti ini kira-kira. Nah, itu ya. Itu. Nah, kemudian kan kita batasi jadi X-nya sama dengan 1. Ini 1 ya. Kemudian kita di sini misalkan kita taruhlah 2. Sini 2, artinya kita hanya mencari luas yang terletak pada daerah yang diarsir di sini. Nah, ini kita putar mengelilingi sumbu X. Mana arahnya? Ini sumbu X ya. Kita putar ini sini mengelilingi sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, itu ya. Jadi ingat di sini 1, di sini 2. Karena volume di sini fungsinya sudah jelas, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kalau nanti bingung menggambar grafik, boleh menggunakan alat bantu, yaitu aplikasi-aplikasi yang terkini ya, yang bisa menggambar grafik. Nah, gitu ya. Nah, kan ini muternya begini ya, mengelilingi sumbu X, kita buat ke dalam bentuk mengelilingi sumbu X juga sama. Bayangannya yang untuk ke bawahnya seperti apa, kita bisa melihat. Kurang pas ya. Gambarnya agak sedikit susah nih. Kurang lebih seperti inilah ya. Ketika kita gambar ya, seperti ini kita putar kira-kira gambarnya segitu. Nanti kita mendapatkan gambar ya. Kurang pas gambarnya nih. Kita dapat. Gitu ya kira-kira ya. Jadi bentuknya mirip dengan trompet ya, tapi dibatasi dengan 1 sampai 2. Nah, itu ya, mirip-mirip dengan bentuk trompet. Sehingga kalau kita tulis, kita jabarkan penjabarannya, maka volume atau V sama dengan integral ya kan. Tadi sama A sampai B ya. Yang atas ini rumusnya. A sampai B ini ya. Jadi V, atau saya tulis V-nya di depan, V integral A sampai B jadi Y kuadrat dx gitu kan. Sehingga kita tulis V integral A sampai B ya. A sampai B nya itu 1 sampai 2 ya, batasnya 1 sampai 2. 1 sampai dengan 2 V Y nya fungsinya adalah X kuadrat, berarti X kuadrat pangkat 2 dx. Nah, gitu ya. Sehingga kita dapatkan V integral 1 sampai dengan 2 X pangkat 4 dx. Kita tinggal mengintegralkan seperti biasa. V batasannya 1/5 ya. 1/5 X pangkat 5. 1 sampai dengan 2. Nah, itu. Ya, tulis di sebelah kanannya. Jika kita dapatkan V dikalikan dengan 2 ya, 1/5 berarti kan 2 pangkat 5 kan 32/5, berarti kan dikurang dengan diganti X nya dengan angka 1. 1/5 kali 1 pangkat 5 kan 1 pangkat 5 kan 1/5. 1/5 itu ya. Sehingga nilainya kita dapatkan V ya
32 per sama dengan 3 10 1 per 5 itu, atau sama dengan volume ya, volume maka volume sama dengan 31 V per 5 satuan volume. Nah ini ya, ini yang kita dapatkan dari volume benda putar yang kita dapat, yang kita hitung tadi. Seperti itu ya. Ini contoh soal yang diputar mengelilingi sumbu X. Oke. Sederhana ya, yang penting teman-teman semua tahu konsepnya dan mengerti seperti apa bentuk penyelesaiannya. Terima kasih ya atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat ya, membantu teman-teman supaya ngerti. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin cukup sekian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.